Yesus itu Tuhan. Mengapa dia mati? Teman-teman, Tuhan dan Allah orang Kristen tidak pernah mati karena Allah adalah roh adanya. Roh tak bisa mati. Dalam Injil Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah dan Tuhan kekal adanya. Justru karena Allah tak dapat mati, maka Allah bertindak untuk hadir ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia biasa yang tak berdosa. Dalam Mazmur 135 ayat 6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Allah menjadi manusia atas dasar kasih karunia Allah. Injil Yohanes 3 ayat 16. Allah menjadi manusia karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Orang Kristen percaya Yesus adalah Allah, Tuhan, dan manusia sepenuhnya. Dari sisi kemanusiaan Yesus, dia disebut sebagai Nabi, Raja, Imam Besar, Sahabat, Kristus, Mesias, Anak Manusia, Guru, dan sebagainya. Sifat dan perilaku kemanusiaan Yesus adalah berdoa, memberitakan firman Allah, dan sebagainya. Dari sisi kealahan disebut sebagai Anak Allah. Tindakan ilahi Yesus mengampuni dosa, menyelamatkan banyak orang, membangkitkan orang mati sesuai yang dikehendakinya. Dalam Mazmur 115 ayat 3, Allah kita di sorga yang melakukan apa yang dikehendakinya. Dalam Yohanes bab 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Teman-teman, orang Kristen percaya Yesus memiliki dua kodrat, yaitu kodrat sebagai Allah atau yang ilahi dan kodrat sebagai manusia. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, tentunya Yesus mati bukan sebagai Allah, tetapi kematian Yesus sebagai manusia. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dalam Filipi 2 ayat 8, dan di dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pertanyaan yang sering kali muncul dari sahabat-sahabat kita yang Muslim, Allah kok repot-repot menjadi manusia? Dalam kitab suci di atas jelas Allah menjadi manusia atas dasar kasih karunia Allah. Yohanes bab 3 ayat 16. Allah menjadi manusia karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ada dua kata kunci, kasih karunia Allah dan itu kehendak Allah. Anda bingung bukan? Ya, karena tidak masuk dalam pikiran Anda. Karena itu bukan berdasarkan kehendak hati Anda. Orang Kristen sekalipun akan bingung jika dia tidak mendapatkan kasih karunia Allah dan kehendak dari Allah. Tetapi apakah setiap orang Kristen mendapatkan kasih karunia dari Allah? Tentu saja. Bagaimana dengan mereka yang memilih agama lain? Ingat saja Yudas Iskariot.